Ya, Shalom Sobat Ragi, Saudara Bapak Ibu dari keluarga besar STII dan juga para alumni dimanapun saudara melayani di dalam ladang Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Ragi kali ini. Topik yang saya mau sampaikan adalah tentang belas kasihan yang kita gali dari kitab Rut pasal yang kedua. Ini menjadi penting karena Rut sendiri mempertanyakan kepada Boas dalam pasal 2 ayat 10, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Jadi hari ini kita mau belajar dua topik yang sangat menarik. Yang pertama adalah apa itu belas kasihan, dan yang kedua adalah mengapa Rut layak mendapatkan belas kasihan. Kalau kita mau terjemahkan secara umum, belas kasihan adalah seseorang yang berbagi lebih dari yang orang lain butuhkan. Dan ini dilakukan oleh Boas. Yang dibutuhkan Rut sebagai seorang janda yang membutuhkan gandum dari hari ke hari untuk hidup dengan mertuanya adalah bulir-bulir jelai. Sedangkan kala itu masa paceklik, Rut tidak memiliki ladang. Dia tidak menanam gandum, sehingga peluang yang paling mungkin adalah memungut bulir-bulir jelai. Memungut bulir jelai itu kalau dalam budaya Jawa di pedesaan ini sama dengan ngasak. Ngasak itu artinya ngambil sisa-sisa seseorang yang panen padi, lalu sisa-sisanya diambilin, dan itulah yang digunakan untuk hidup dia sehari-hari. Jadi ini sebuah profesi yang paling dasar, yang paling rendah di antara buruh-buruh tani, saking tidak ada lagi profesi yang lainnya lagi. Ngasak itu dalam bahasa Jawa. Nah, tetapi perhatikanlah bahwa walaupun Rut hanya membutuhkan bulir-bulir gandum, tetapi ternyata Boas bisa memberikan lebih daripada apa yang Rut butuhkan. Boas mengatakan kepada Rut begini, "Dengarkanlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan." Rut mendapatkan kepastian keamanan untuk memungut jelai tanpa takut, tanpa cemas, tanpa khawatir di ladangnya Boas. Yang kedua, Boas juga sudah mengatakan kepada pekerja-pekerjanya laki-laki, "Sebab telah kupesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau." Rut mendapatkan keamanan dari godaan-godaan lelaki. Ya, saudara masih bayangkan bahwa pekerjaan memungut jelai di musim panen gandum begini bukan dikerjakan pagi sampai sore lalu pulang. Karena ini bisa-bisa jauh. Tetapi dia bisa melakukannya hari ini sampai sore, lalu nginep di ladang itu, besok nyari lagi, besok lagi nginep lagi, dan bisa berhari-hari. Ya, sehingga kalau tidak ada keamanan dari pekerja-pekerja laki-laki, maka ini sangat membahayakan untuk masa depan Rut. Tetapi Boas memberikan keamanan itu bahwa pekerja-pekerja laki-lakinya akan turut menjagai dia. Dan juga jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicendok oleh pekerja-pekerja perempuan itu. Rut juga mendapatkan jaminan untuk konsumsi, untuk makan dan minum beserta dengan segala yang dibutuhkan di dalam lokasi panennya Boas ini. Ini yang saya sebut bahwa Boas telah berbagi lebih daripada yang Rut butuhkan. Rut hanya membutuhkan bulir-bulir gandum, tapi malah mendapatkan kepastian keamanan, mendapatkan kepastian memungut, dan juga konsumsi selama tinggal bersama dengan mereka untuk masa-masa panen ini. Minggu lalu kami baru saja mendapatkan kesempatan untuk berbagi apa yang disebut dengan belas kasihan kepada masyarakat Bondowoso yang membutuhkan kesehatan mata. Kepada masyarakat Bondowoso yang membutuhkan mata palsu, kami pasang mata palsu. Yang membutuhkan kacamata, kami beri kacamata. Yang membutuhkan obat tetes, kami berikan. Yang operasi katarak, kami lakukan pelayanan. Dan puji Tuhan, dari data yang saya susun, ya, masyarakat yang kami periksa selama 5 hari kemarin, 2.486, yang mendapatkan kacamata 1.209, yang mendapatkan obat tetes 630, yang dioperasi katarak 286, yang memasang mata palsu 17. Kenapa kami melakukan ini?
Karena kami sudah menerima belas kasihan dari Tuhan di waktu-waktu lalu, dan kami harus berbagi belas kasihan. Jika Boas bisa memberikan belas kasihan ini, maka kita semua anak Tuhan, kita keluarga besar STI, memiliki kewajiban yang sama. Dan kegiatan baksos di kota Bondowoso, sebab dulu saya gembala di sana, kami lakukan sejak tahun 2011. Dan ini berarti yang sudah ke-8, tahun depan yang ke-9. Total pasien yang kami periksa selama bertahun-tahun sudah 20.000, operasi sudah 1.775, yang mendapat kacamata sudah 10.666, yang mata palsu 128. Dan selama Tuhan memberkati kegiatan ini, kami terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Untuk apa? Berbagi belas kasihan. Yang kedua, mengapa Rut layak mendapat belas kasihan? Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, kita perhatikan bahwa karena Rut telah melakukan belas kasihan kepada mertuanya. Dia telah menabur belas kasihan kepada mertuanya. Sebagai seorang menantu yang suaminya meninggal, dalam budaya kala itu, tidak harus Rut itu ikut Naomi. Tapi Rut telah ikut Naomi dan menghibur Naomi di masa tuanya, mendampingi Naomi, itu yang disebut dengan menabur belas kasihan, dan sekarang dia menuai belas kasihan. Dan menurut pengakuan Boas, engkau telah meninggalkan ibu bapakmu dan telah di tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang tidak engkau kenal. Yang kedua, kenapa Rut mendapatkan? Karena Rut telah meninggalkan ibu bapaknya dan tanah kelahirannya dan pergi kepada Allah Israel. Dia layak untuk mendapatkan semuanya ini. Jadi ini yang kita bisa renungkan bersama, bahwa apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah sebuah pemberian yang melebihi dari apa yang orang lain butuhkan. Karena kita telah menerima banyak dari Tuhan, maka kita bisa berbagi. Yang kedua tadi tentang mengapa Rut layak mendapatkan belas kasihan, karena Rut telah lebih awal menabur belas kasihan dan layak untuk menuai belas kasihan. Dan karena Rut telah meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan ilah-ilahnya, dan hidup dan percaya kepada Allah Israel, maka dia diberkati. Kiranya apa yang kita bisa perhatikan tentang kehidupan sepenggal dari Rut ini akan memberi berkat bagi kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala belas kasihan yang pernah kami alami di waktu-waktu lalu. Dan ini waktunya bagi kami untuk berbagi belas kasihan kepada semua orang yang ada di sekitar hidup kami, berdasarkan apa yang ada pada kami, supaya kami bisa mempermuliakan Tuhan dan membangun jembatan untuk memberitakan kabar baik kepada siapapun di mana kami tinggal dan kami melayani. Terima kasih Tuhan, bila apa yang dilakukan Boas dan Rut ini akan menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi semua kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau melangkah dengan belas kasihan yang Tuhan taruh ini. Haleluya. Amin.